Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Waalaikumsalam selamat warahmatullahi datang wabarakatuh. di ASOGI Salam. seri ke-55. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar kasus dan permasalahan terkait onkologi dan ginekologi. Syukur Alhamdulillah, saya Dr. Khairul Nisa bisa hadir seperti biasanya menemani Anda di hari Rabu sore, tentunya bersama ASOGI. Dan kami aturkan terima kasih sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya dan berkenan mengikuti seri ASOGI dari minggu ke minggunya. Dan pada sore hari ini, seperti biasanya, selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan diskusi interaktif santai bersama para narasumber yang tentunya sudah pakar di bidangnya. Dan untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom sehingga tidak perlu untuk mengisi dengan absensi. Dan selama acara kami harapkan kepada seluruh partisipan untuk dapat berpartisipasi secara aktif dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sebelum kita memulai diskusi kita pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu 2 orang narasumber yang sudah berkenan hadir yang akan berbagi pengalaman serta update info dan pengetahuannya bersama kita semuanya. Yang pertama yaitu Dr. Irawan Sastra Dinata, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. Selamat sore, Dr. Irawan. Dan narasumber kita yang kedua, yaitu Dr. Muhammad Rizky Yasnil, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Selamat sore, Dr. Yasnil. Sore, Dr. Nisa. Dan diskusi kita pada sore hari ini akan dipandu oleh moderator. Moderator kita sore hari ini adalah Profesor Dr. Syahrul Rauf, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Selamat sore, Prof. Syahrul. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih di bulan Januari, bulan ini kita masih akan membahas mengenai kanker ovarium. Dan sore ini kita akan berbicara mengenai peranan frozen section atau potong beku dan pemeriksaan histopatologi dalam manajemen kanker ovarium. Bagaimana kira-kira pentingnya dan implementasinya bila disetting ideal resource, limited maupun low research. Silakan bertanya, konsultasi, dan berdiskusi dengan para pakarnya. Namun sebelum kita memulai diskusi, kami akan mengundang Wakil Ketua HOGI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ASOGI pada sore hari ini. Kepada Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita Assalamualaikum semua. warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Nisa yang telah memandu acara ini selama berapa tahun ya? 54, 55 seri sampai sekarang ya, ASOGI ya. Dan ternyata juga membawa kemaslahatan buat kita semua ya. Dan ASOGI yang telah dirancang oleh Ketua HOGI ya, Dr. Brahmana, Mas Bram, dan dipandu di tengah didampingi terus oleh Sekjen yang selalu hadir ya. Sampai hari ini kita masuk pada tahun 2023 juga masih tetap banyak peminatnya dan makin lama pembahasan juga makin tajam dan makin aplikatif ya. Pada sesi kali ini pada seri ASOGI yang ke-55 bahasan tentang frozen section, kemudian pada peran histopatologi, apalagi sekarang pada tata laksana kanker ovarium pengelolaannya lebih presisi lagi ya, precise medicine sudah mulai muncul pada tata kelola kanker ovarium. Nah, kanker ovarium umumnya datang pada stadium yang sudah lanjut, makanya sering disebut the silent killer. Nah, bahasan akan cukup menarik pada sesi kali ini akan dipandu oleh Prof. Syahrul Rauf dari Unhas sebagai moderator. Ya. Kemudian nanti ada dua narasumber yang saya kira cukup terkenal ya di kalangan HOGI.
baik Dokter Irawan Sastradinata, meskipun namanya Sastradinata dia bukan orang Sunda ya. dia orang Palembang, Wong Kito. Palembang ya. Kemudian juga Dr. Muhammad Rizky Yasnil dari Medan, spesialis onkologi ginekologi juga. Horas, Dr. Rizky. Horas, Dok. Terima kasih buat narasumber dan juga moderator yang hadir untuk ikut berbagi pada sesi aktif berdiskusi sehingga mendapatkan manfaat yang lebih di dalam diskusi pada sore hari ini. Terima kasih dan selamat berdiskusi. Kami serahkan kembali kepada Dr. Hairunisa untuk memandu acara dan sekaligus Prof. Sahrul untuk memandu diskusi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Ali atas sambutannya sekaligus sudah membuka diskusi Asogi pada sore hari ini. Dan baiklah, saya tidak akan berlama-lama lagi, segera kita langsung masuk memulai diskusi yang akan langsung dipandu oleh moderator kita. Kepada Profesor Dr. Syahrul Raus, spesialis obstetri ginekologi subspesialis onkologi, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Hairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sejawat sekalian. Seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Wakil Ketua HOGI, Dr. Ali, sahabat saya, bahwa pada Ask HOGI kali ini kita akan membahas suatu topik yang menurut saya sangat penting, khususnya di dalam manajemen kanker ovarium. Seperti tadi telah disampaikan bahwa manajemen kanker ovarium saat ini memang benar-benar merupakan tantangan bagi para ahli onkologi, ginekologi khususnya. Oleh karena sifatnya yang multihistologis, kemudian juga manajemennya yang begitu menantang, begitu penting untuk kelanjutan hidup pasien, sehingga sangat perlu untuk lebih dini mengetahui apakah penanganan ini manakah yang terbaik, penanganan manakah yang terbaik. Nah, untuk itu dibutuhkan suatu pemeriksaan yang namanya frozen section. Tadi telah dijelaskan juga bahwa frozen section ini sangat penting di dalam menjalani atau di dalam penanganan kanker ovarium. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa ada dua jenis histopatologi sebenarnya ya. Pertama frozen section tentunya, kemudian kedua adalah pemeriksaan histopatologis ya, blok parafin. Nah, khususnya untuk frozen section ini tentu memerlukan suatu indikasi, memerlukan suatu standar, memerlukan suatu teknik yang baik tentunya untuk menentukan, karena frozen section ini sangat menentukan penanganan selanjutnya daripada suatu kanker yang atau suatu jaringan yang diperiksa. Nah, pada sesi ini kita akan membahas, dan ada dua pembicara, ada dua pembahas. Nanti tadi sudah disampaikan bahwa pertama Dr. Irawan Sastradinata, saya kira ini onkolog yang sangat terkenal di Palembang. Tentunya sudah senior dan telah banyak melaksanakan atau menangani kanker ovarium. Dan kedua adalah Dr. Rizky Yasnil dari Medan. Ya, tentunya juga Dr. Rizky Yasnil sudah sangat berpengalaman di dalam menangani kanker ovarium. Oleh karena itu, kita akan mendengar, kita akan membahas bersama, berdiskusi bersama untuk bagaimana sih sebenarnya frozen section ini, sejauh mana peranannya di dalam penanganan kanker ovarium. Ya, saya kira untuk itu pertama saya persilahkan kepada Dr. Irawan untuk memberikan presentasi atau memberikan pembahasan mengenai manajemen kanker ovarium melalui frozen section. Silakan Dr. Irawan. Mute masih termute mungkin Dr. Irawan. Oh ya. Ya. Hidup ya. Oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Prof. Sahrul, Prof. Ali, dan Dr. Rizky Yasnil. Alhamdulillah saya bisa ketemu lagi dan bisa sharing. Tapi slide saya cuma 3 biji nih, katanya nggak boleh banyak-banyak. Dan karena saya lagi posisi di ini luar, saya bisa tolong host boleh nggak sharing slide saya? Ya, silakan dokter. Oke. Jadi dari judul bahwa peranan ya projen section ya. Karena di sini kan teman-teman juga banyak juga SPOQ, jadi mungkin saya pembahasannya lebih ke bagaimana kita secara umum ya, sebagai SPOQ untuk melihat peranan suspek ya, namanya projen section pasti suspek ya ovarium ya. Kalau nggak suspek mungkin nggak di projen section. Dan ini sangat penting walaupun kata Dr. Ali sekarang era genomik, saya rasa kita baik itu di daerah harus menentukan direction untuk pasien, go to projen section or not go to projen section. Jadi itu dua pilihan. Sepertinya pilihan ini seperti mata uang, boleh kita milih satu, tetapi tidak kan. Segalanya harus punya reason. Kalau kita memilih projen section, pasti ada. Dan kalau kita pilih Restoring Dr. Irawan. slide selanjutnya. Kalau kita lihat ya, injection ini kalau ukuran ini adalah sesuatu yang paling tinggi akurasi histopatologi. Jadi untuk menegakkan diagnosis dijelaskan dengan keluarganya. Agak storing ya Dr. Irawan. Halo. Halo Dr. Irawan. Kalau ini bagus nggak? Ini bagus nggak? Bisa nggak? Masih Ini sedikit. bagus. Ini bagus. Masih ada bising sedikit. Kalau begini bagus nggak ini? Iya. Atau sinyal ya kali ya? Ini lebih bagus ya? Iya. Iya, boleh. Silakan. Oke. Nah, sekarang yang paling penting itu kalau ada projen section, bagaimana kita menyikapinya? Sebetulnya kalau bilang projen section itu, kalau projen section bilang ganas, hampir pasti itu ganas. Jadi projen section itu sangat membantu kita operator, jadi surgeon. Kenapa? 99, angkanya semua penelitian itu sudah 99, bahkan ada yang bilang 99,7, 99,6. Jadi kalau kita memutuskan untuk radikal operasi yang sangat radikal, itu nggak usah takut. Karena projen section itu sangat akurat untuk menentukan ganas. Nah, tapi begitu dia mau bilangnya borderline, itu hati-hati. Apalagi ya, usia muda gitu. Nah, itu yang angka ini yang harus disikapi ya. Di slide ini ada 90, ada 94, ada 99. Maknanya, jadi kalau borderline, jangan terlalu agresif. Jadi seperti itu. Kecuali dari awal, saya jelasin. Atau dari awal pasien mintanya di hysterectomy atau di drepanectomy, dia nggak masalah. Jadi seperti itu. Bagaimana dengan jinak? Nah, ternyata projen section juga tidak sebaik kondisi keadaan ganas dalam atau menegakkan diagnosis jinak. Jadi yang paling rendah adalah di borderline. Jadi hal ini yang mesti disikapi pada slide ini. Nah,
Dari slide singkat ini mungkin teman-teman sudah bisa paham ya, bahwa kalau projection section bilang ganas, ya udah, nggak usah mikirin, nggak usah takut, sikat habis aja tuh. Jadi operasi dianggap semua. Tapi bilangnya borderline, ya jadi tunggu hasil histopatologi. Jadi dari slide pertama nih, saya harus bilang, walau bagaimanapun saat ini histopatologi ini sangat dibutuhkan. Nanti selengkapnya secara detail histopatologi itu pasti kita akan melihat diferensiasi, jenis sel, gitu ya, mitosis dan lain-lain. Itu sesuatu yang harus dibaca supaya semua subjek telah mendapat histopatologi. Jadi tidak boleh kalau ada hasil histopatologi kita hanya membaca satu kesimpulan. Kita harus baca secara detail karena ini berhubungan dengan pengobatan. Oke, next slide. Slide selanjutnya. Oke, slide kedua ya. Nah, tadi di awal saya sudah bilang ada suatu persimpangan yang harus kita memutuskan need projection section or need not projection section. Kita butuh projection section atau tidak gitu. Nah, karena projection section akurasinya adalah 99%, bahwa sebelum itu adalah hanya apa itu CA125, apakah itu RMI, apakah USG, IOTA, dan lain-lain, atau combine, dan lain-lain, indeks, segala macam indeks itu sebetulnya bukan alat diagnostik, tetapi alat kita untuk memutuskan pada persimpangan, apakah kita akan membutuhkan projection section atau tidak projection section. Jadi, oleh sebab itu, jika dari semua pemeriksaan apapun boleh kita lakukan. Apakah kita menggunakan CA125, kemudian kita putuskan projection section karena CA1 tinggi? Iya boleh, karena memang begitu. Oh, RMI-nya tinggi. Oh, saya projection section. Iya, betul. Oh, ternyata dari USG saya suspek ganas. Ya udah, jadi semuanya betul. Nah, hanya saja mungkin untuk teman-teman di daerah itu kadang-kadang ada pasien yang menolak dirujuk ke konsultan. Nah, disinilah wise-nya, wisdom-nya memutuskan. Kalau dia memang sudah akurasinya sangat tinggi, mengarah ke pregnancy, sebaiknya memang tetap dimotivasi, edukasi pasiennya untuk projection section. Kenapa? Kali ini berhubung dengan outcome hasil operasi yang dia bisa menjadikan dia, kalau dia betul-betul ganas kan bisa operasi 1 kali, nggak perlu 2-3 kali. Tetapi juga kita tidak boleh mendewakan yang lain-lain lah. Jadi, dan kita juga tidak boleh menganggap bahwa oh nggak ada CA125, nggak bisa. Tinggal kita mengasah kemampuan USG. Kenapa? Karena ternyata beberapa publikasi tentang IOTA itu mereka mengatakan tidak jelek kok. Kami juga tanpa CA125 masih bisa kok bersaing gitu. Seperti itu. Sepanjang kita bisa mengasahnya. Nah, yang paling penting itu sebetulnya sih menurut saya adalah kalau ganas atau advan itu gampang kok diagnosisnya. Boleh dibilang lah tempel USG aja, prof itu oh udah tahu nih ini CA ovarium gitu ya. Nah, itu SPOG harus ngerti yang hal seperti itu, nggak boleh salah. Tetapi kalau tahu-tahu disangka jinak dan secara USG mengjinak tertentu ganas memang ada. Iya. Tapi kalau dia udah jelas advanced state, oh nggak boleh salah nih. Masa CA ovarium stadium 3 kagak diagnosis maksudnya oleh teman-teman, nggak boleh gitu. Oleh sebab itulah ini yang mesti saya tekankan. Sebetulnya pemeriksaan awal atau screening awal itu jarang meleset untuk yang advance, untuk yang betul-betul boleh dibilang lah highly malignant lah ya. Tetapi yang kadang-kadang meleset, yang kadang kita anggap jinak atau ganas, oh kita operasi, nah, itu nggak masalah. Boleh kok salah kok, nggak masalah. Nah, tapi kalau udah jelas-jelas advance salah itu agak sedikit menurut saya mungkin kita harus berhati-hati jadi seperti itu. Jadi clue-nya hanya di situ. Kalau tahu-tahu kita duga dari awal jinak dan memang dari sign pemeriksaan tidak ada menunjukkan tanda-tanda ganas, kemudian kita operasi hasil ganas, kita nggak usah takut sama pasien. Walaupun pasien mungkin bisa protes atau apa dan lain nggak usah. Nah, tapi kalau dia udah dari awal advance, nah itu pertimbangan dengan matang gitu. Jadi hal seperti sebenarnya itu bisa diasah gitu untuk menentukan bahwa ini advance atau tidak. Slide yang ketiga. Slide yang ketiga, next slide. Oke.
diskusi kita tentu akan luas nih. Jadi kalau saya bilang tadi akurasi, itu kan ini menyangkut sensitivity, spesifisiti, karena masing-masing kan ada yang lebih sensitif, ada yang lebih spesifik. Dan ini kalau kita diskusi ini nggak selesai sampai besok, bisa 24 jam. Tapi menurut saya, next ke depan kalau teman-teman buka jurnal, baca-baca, harus ngerti nih, kalau misalkan porogen section itu bagaimana ya kalau dengan epithelial dan bagaimana kalau dengan germinal? Oh, porogen section itu ternyata dengan mucinous dia tidak terbaik dengan serous, misalnya seperti itu. Oh, ternyata kalau porogen section itu dengan solid, dengan mucin dia akan berbeda ininya, akurasinya gitu. Begitu juga kalau dia advance ya pastilah dengan early dia belum tentu juga bahwa advance pasti kalau porogen section. Tapi kalau SG kalau advance justru lebih gampang daripada yang early gitu. Seperti itu. Begitu juga si A125. Kalau udah jelas si A125-nya 1000. Iya, misalkan. Nggak perlu yang lain kan. Nah, itu hampir pasti dia ganas kalau di atas 500. Walaupun pernah juga kita ketemu tidak gitu ya. Yang penting kita harus tahu nih faktor inflamasi yang luas pada peritoneum. Nah, itu harus hati-hati nih. Jadi si A125 tuh boleh jadi dia tinggi, tapi penyebabnya inflamasi yang masif pada semua peritoneum. Nah, hal ini saya mesti dilihat. Begitu juga tentang indeks-indeks yang mengkombinasikan antara misalkan si A125 dengan iota dan lain-lain. Itu juga kita harus lihat nih hubungannya dengan masing-masing indeks ovari. Apakah serous, mucin, solid. Nah, dan kalau kita membaca jurnal penelitian, daya tariknya di sini nih. Jadi masing-masing jurnal itu bisa menjawab pertanyaan ini. Bagaimana sih hubungan iota dengan tumor serous, mucinous, dan solid? Seandainya kita bandingkan. Nah, bagaimana sih RMI untuk epithelial, untuk serous, mucinous, dan solid gitu ya. Jadi seperti itu gitu. Nah, dan bagaimana sih peran polarization untuk epithelial dan germinal? Hal-hal inilah yang menjadi interesting kita kalau kita tahu baca jurnal atau buka buku. Dan tentu ini bisa menjawab pertanyaan kita masing-masing. Kita bisa menghubungkan antara kedua tabel ini. Ini slide ketiga saya dan slide terakhir. Dan saya rasa nanti Dr. Yasnil sudah menyiapkan banyak slide. Pada sebab itu saya nggak perlu tulis atau menyiapkan banyak slide. Terima kasih Prof. Sahrul. Mungkin kita lanjutkan ke diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Irawan yang telah menjelaskan ya walaupun secara singkat tapi sangat banyak hal-hal yang bisa menimbulkan diskusi ya di sana. Apalagi ini kita kan berhadapan atau banyak peserta mungkin di sini yang dokter SPOG umum, tentunya merupakan pengetahuan yang baik sekali untuk dibahas ya untuk selanjutnya bagaimana baiknya untuk penanganan yang suspek, khususnya yang suspek karsinoma ovarium. Jangan lupa ya pada peserta yang ingin bertanya bisa pada kolom Q&A untuk mungkin berdiskusi dengan kita semua yang ada di sini. Untuk selanjutnya saya persilahkan Dr. Rizky Yasnil untuk memberikan pembahasan selanjutnya. Mungkin ada presentasi, silakan Dr. Yasnil. Terima kasih Prof. Sahrul yang terhormat, Prof. Sahrul, Dr. Ali, Dr. Taufan, Dr. Irawan. Izin saya sedikit ya mengenai topik Hasogi kali ini, tapi memang saya sama Dr. Irawan kayaknya punya telepati. Dr. Irawan nih lebih ke frozen section, saya lebih ke histopad sepertinya ini. Jadi kenapa? Karena memang lebih sering kita jumpai ya masalah pada histopad, bahkan pada zaman-zaman sekarang ini. Jadi day-to-day practice pada kanker ovarium itu pasien dengan gejala klinis yang saya terima atau ada rujukan, kita lakukan pemeriksaan fisik. Kalau tadi yang dibilang Triran memang benar sekali, kalau sudah ada ASI test, sudah ada efusi pleura, ada advanced stage itu sangat mudah mendiagnosisnya ya. Tapi kalau dia early stage tanpa ASI test, tanpa ada penyebaran ke tempat lain ya, itu yang harus lebih menggunakan modalitas tambahan seperti iota atau tumor marker kalau kita ragu-ragu. Dan itu semua kita bisa melakukan clinical judgment dan patient choice, apakah dilakukan staging atau debulking ya. Staging itu artinya pasien itu kita lakukan surgical staging kalau dia stadium awal ya, stadium 1. Kalau debulking, kalau sudah stadium lanjut maka kita lakukan debulking. Atau
dengan clinical judgment kita, kalau dari onkologi menilai apakah ini neoadjuvan dulu atau baru dilakukan debulking atau langsung ke primary debulking. Baru kemudian di kemo atau tidak, atau dia tidak sudah selesai atau dilakukan maintenance terapi. Ini semua day to day practice untuk onkologi pada kanker ovarium. Jadi goals-nya itu yang pertama, goals dari manajemen ini adalah satu menjelaskan atau memastikan diagnosis histologi. Jadi diagnosis kanker ovarium itu pasti dari histologi, bukan dari tumor marker, bukan dari imaging ya, tapi histologi ya, histological diagnosis sama extension of disease, artinya ada metastasis ke tempat lain atau tidak. Kalau ada, itulah guna staging atau guna debulking tadi. Yang kedua, goals dari treatment adalah potentially cure the patient. Jadi kita kalau bisa menyembuhkan pasien tersebut. Dan yang terakhir adalah mempersonalisasikan manajemen. Baik itu kapan bedahnya, kapan waktu di timing of surgery-nya, prognostic group, terapi sistem perlu atau tidak, terapi maintenance perlu atau tidak. Dan ini semua perannya histopatologi. Jadi histopatologi itu kita bisa tahu diagnosisnya, histologinya apa. Kalau apakah dia germ cell, apakah dia sex cord stromal tumor, apakah dia epithelial tumor, itu semua punya prognosis yang berbeda, treatment yang berbeda. Kita bisa mengalami masing-masing diagnosis histologi tadi. Jadi PA itu sangat penting ya, selain tadi yang diungkapkan Dr. Irawan untuk frozen section ya. Tapi kalau untuk yang goals ini utamanya dengan histopatologi ya, dengan FFPE namanya, formalin fix parafin embedded ya. Jadi dari di formalin kemudian dilakukan pemeriksaan di parafin block, kemudian lakukan histopatologi. Kemudian untuk mempersonalisasi manajemen, PA juga sangat penting dalam menentukan grup prognostik tadi, kemudian metastasisnya ada atau tidak ke tempat lain, stagingnya atau stadiumnya, kemudian apa perlu maintenance terapi atau tidak. Kalau sekarang kan sudah ada kemajuan dengan pemeriksaan BRCA untuk molekulernya dan lain-lain ya. Jadi itu semua sangat penting untuk peranan histopatologi tadi, selain histopatologi yang standar. Jadi dari ovarian tumor, dari histopatologi tadi bisa dibedakan apakah dia sex cord, germ cell, surface epithel ya. Jadi ketiganya ini mempunyai behavior atau perilaku yang berbeda. Perilakunya berbeda, kemudian prognosisnya berbeda, dan kita bisa melakukan tailorisasi dari manajemen tersebut. Jadi kita nggak onkologi kalau mungkin waktu pas PPDS mikirnya udah kanker pasti kemo, enggak, ternyata tidak ya, dan kemonya itu aja, enggak juga, banyak sebenarnya pilihan, dan itu bisa kita personalisasi berdasarkan hasil histopatologi tadi. Jadi histopatologi tadi itu betul-betul sangat memegang peranan penting. Kemudian dari epithelial sendiri kita punya ada 5 grup utama dari epithelial, itu juga punya behavior yang berbeda, punya marker yang berbeda, dan ini bisa diferensiasi dengan histopatologi dan pemeriksaan molekuler ataupun imunohistokimia. Jadi histopatologi dari parafin block itu sangat-sangat luar biasa pentingnya dan sangat menentukan untuk manajemen kanker ovarium. Kemudian yang sering kita jumpai mungkin ini ya, Prof. Sarul, Dr. Irawan, apakah setiap operasi kista atau tumor ovarium harus di PA atau histopad? Misalnya ini saya operasi tapi saya yakin jinak ini, saya yakin ini dermoid, orang ada giginya, ada rambutnya, kok kan nggak perlu di PA gitu. Atau saya yakin ini apa? Endometrioma bilateral, saya cuma kistektomi, kan nggak perlu di PA. Jadi saya ada contoh kasus ya. Ini contoh satu nih, wanita 26 tahun belum menikah. Dia nyeri perut, tes kehamilan positif, ada massa pelvik, disangkaan CAT. Udah begitu dia belum menikah, pacarnya sangkaannya CAT, otomatis dia juga takut dia berobat nih. Tapi karena CAT dan nyeri perut, dia berobatlah ke rumah sakit lain, nggak sama dokter yang sama ya. Masuk ke rumah sakit, dikonsulkan ke dokter baru, ini daerah ya, bukan di pusat kota ya, di daerah saya kebetulan dapat kasusnya. Ke rumah sakit, dikonsul ke dokter bedah, didiagnosa appendicitis dan peritonitis, lakukan laparotomi. Kemudian di Durante op ada tumor pelvik yang rapuh. Ternyata bukan appendicitis ya, jadi konsul obgyn. Nah, obgyn di bulking tapi nggak di PA karena miskomunikasi. Obgynnya menyangka karena di pasien bedah yang PA kan, PA menyangka di pasien obgyn yang PA kan, jadi nggak di PA. Jadi makanya miskomunikasi nggak di PA sama sekali.
pasien menyangka sudah selesai masalah, 2 bulan nggak kontrol pasca operasi bagus, tapi 2 bulan kemudian tumor besar lagi. Kemudian datang ke kita, kita cek memang planotes positif, beta HCG meningkat, tapi kita cek semua, alfa fetoprotein meningkat, LDH meningkat. Jadi khas sekali ini germ sel tumor ya. Tapi kita nggak bisa kemo nih, kan di zamannya BPJS kita nggak ada histopet, nggak bisa kemo. Tapi ada gejala oliguria, sudah mulai ada oliguria, aki, retensio urin, kita periksa pasang kateter juga aniuria bahkan 100-200 cc per hari. Jadi sudah masuk ke aki, pasien di HD dan lain-lainnya. Tapi kita harus ada biopsi nih, harus ada hasil PA baru kita bisa kemo kan. Kita lakukan laparotomi biopsi, memang benar hasilnya adalah mixed germ cell tumor. Pasien HD reguler, perbaikan kondisi, rencana kemoterapi. Akan tetapi ini bisa kita hilangkan 3 paragraf ini kalau yang di operasi pertama itu dilakukan histopet. Sederhana sekali histopet di yang pertama itu. Ini miskomunikasi. Harusnya pada saat ini ada histopet, ini dia nggak perlu menjalani sampai HD reguler, sampai kondisinya sudah jelek ya. Sekarang kan kita kemo yang ragu-ragu kemo, karena kemo dalam keadaan HD reguler kondisi jelek seperti ini ya kita cobalah, tapi tidak ada pilihan. Ini penting histopet ya. Ini histopet sederhana, bukan histopet yang canggih-canggih gitu. Ini cukup dengan FFPE dan HE ya, hematoxylin eosin. Ini kasus kedua ini juga menarik ya. Jadi ini 26 tahun, sudah menikah 2 tahun, infertil. Jadi dia keluhannya benjolan di perut bawah, nyeri haid. Jadi memang khas, gambaran USG awalnya itu khas untuk endometrioma. Jadi dilakukan operasi, kistektomi ovarium bilateral, tapi tidak di PA karena yakin jinak sama SPOG-nya. Kemudian datang kontrol ke operasi bagus, cuman tidak lakukan adjuvan ya untuk endometriosis. Tapi dia 6 bulan kemudian, pasien itu datang ke rumah sakit lain, dia ada sesak nafas, ada didiagnosis TB miliar, nggak berhubungan memang, tapi karena pernah operasi di USG, accidental sebenarnya, incidental finding ditemukan ada tumor di pelviknya, di posterior uterus. Kita bingung nih, karena nggak di PA di awal, kita bingung nih, apakah ini residual tumor dari endometrioma sebelumnya atau ini suatu tumor baru. Walaupun ini kita Doppler tidak ada pembuluh darah ya, vaskularisasi. Mungkin ini residual tumor dari endometrioma sebelumnya. Tapi karena nggak ada PA, kita nggak bisa meyakinkan pasiennya dan meyakinkan diri kita sendiri. Jadi ya kalau ini di PA selesai masalah. Mungkin kita bisa lakukan adjuvan, pemberian Genera dan lain-lain. Jadi histopatologi itu kalau ditanya pertanyaan, kita kembali ke pertanyaan ini, apakah setiap operasi kista atau tumor ovarium harus PA? Jawabannya always, harus selalu. Itu dari saya kalau untuk histopet. Kalau untuk frozen section mungkin Prof. Sahrul, Dr. Irwan, saya mungkin agak ini ya, sangat selektif ya untuk frozen section, karena frozen section itu tidaklah final. Kalau saya itu pendapat pribadi, tidak final, yang kedua membutuhkan sumber resource yang cukup besar dari rumah sakit, bukan hanya resource alat, tapi juga melakukan koordinasi antara operator dengan patologi anatomi harus sama gitu, jam operasinya juga harus tertentu, nggak bisa kita operasinya misalnya sore atau malam, harus pagi lah gitu, karena PA-nya pagi maunya gitu, kemudian kita nunggunya lama. Kemudian kalau toh memang pasien yang muda ya sudah, kita fertility sparing saja, lebih baik 2 kali operasi dibandingkan 1 kali tapi hasilnya masih belum pasti. Jadi kita percaya kalau frozen section mungkin sangat-sangat selektif. Frozen section yang wajib saya lakukan adalah pada kasus-kasus di mana saya mau conserve, mau mempertahankan kedua ovarium. Jadi saya lakukan kistektomi itu ya aku lakukan frozen section mungkin pada kasus-kasus tertentu, tapi itu sangat jarang. Misalnya fibroma dengan asites dengan efusi pleura, jelas fibroma, saya bisa pisahkan antara ovarium dan fibroma, itu saya frozen untuk memastikan, untuk mengkonserv ovarium yang saya lakukan kistektomi. Mungkin hanya itulah yang pengalaman saya ya, Prof. Sahrul sama Dr. Irawan. Kalau untuk yang jelas CA dan lain-lain itu sangat-sangat selektif saya untuk frozen section, karena memang rumah sakit untuk frozen section di Medan ini sangat terbatas. Saya rasa itu saja, mungkin kita buka ruang diskusi ya, Prof. Sahrul, Dr. Irawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yasnil yang telah menjelaskan secara singkat. Nah, jadi memang menarik ini jadinya ya, karena tadi Prof. Irawan sudah sampaikan bahwa
ya pada stadium-stadium awal boleh saja kita salah. Ini khususnya untuk SPG umum bahwa kalau melakukan operasi ternyata CA ternyata gitu ya. Tapi kalau untuk stadium lanjut harus benar. Tidak ada alasan untuk salah gitu. Dan juga tadi menarik Dr. Yasnil ya, bahwa frozen sections ternyata sangat selektif. Memang betul bahwa pemeriksaan frozen section ini bukan hal yang pertama, apakah semua tersedia di laboratorium tempat rumah sakit kita melayani pasien. Kemudian kedua juga tentu ada kelebihan dan kekurangan daripada frozen section untuk dilakukan atau untuk memantau hasilnya. Sehingga ya inilah mungkin yang bisa kita diskusikan. Saya persilahkan kepada sejawat yang ini saya lihat ya ada satu pertanyaan ya dari dokter. Kita mulai diskusi saja ya Dok ya, Dokter Irawan ya, Dokter Yasnil ya. Ya, baik, Prof. Ya, kita buka diskusi saja. Kemudian kebetulan ada pertanyaan satu. Ada juga Dokter ini Tovan ya, Dokter Tovan ada kan di sini? Ada. Iya siap, Prof. Siap. Ya, nanti Dokter Tovan ini juga bisa partisipasi diskusinya nanti ya. Ini Dokter Jenny Hardianto, Yoge. Selamat sore, saya ingin menanyakan bagaimana tata laksana tumor ovarium suspek ganas di daerah di mana tidak terdapat fasilitas frozen section. Nah ini. Dan pasien menolak untuk dirujuk ke konsultan onkologi. Ya, silakan Dokter Irawan maupun Dokter Yasnil memberikan tanggapannya. Ya. Dokter Irawan mungkin ya Dok. Ya, silakan Dokter Irawan. Baik. Ya. Jadi gini. Pasien itu kan sebetulnya kalau kita dekat banget sama pasien kan, secara personality kita dekat dan kita ingin yang terbaik untuk pasien dan kemudian kita memperlakukan pasien seperti keluarga kita, pasti pada saat itu semua kesepakatan dengan pasien itu bisa tercapai dengan baik. Intinya kan kita harus sepakat. Oke. Kan di situ kalau kita ganas pasti kan nggak mungkin kita lakukan ya. Karena itu pasti sebaiknya kita rujuk. Kenapa? Karena risikonya under treatment ya pasien-pasien. Karena ovarium itu sebetulnya prognosis pada pasien ya. Kalau kita misalkan ingin masih ketemu dengan pasiennya 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian gitu ya, masih bisa cakep-cakep gitu-gitu, masih bisa saling menyapa ya. Itu tergantung pada how good we do the first operation. Jadi seberapa baik kita lakukan pada operasi yang pertama kali gitu seperti itu. Oleh sebab itulah sih sebetulnya pada saat operasi pasien ovarium itu harus sudah kebayang kita nih, ini optimal nggak, bakal suboptimal nggak. Kalau misalnya kayaknya sulit nih, bagaimana saya bisa memaksimalkan? Apakah saya bentuk tim nih? Apakah saya mesti nyiapkan alat khusus gitu ya? Apakah saya harus menunggu ICU gitu? Jadi betul-betul harus pre-operatifnya betul-betul dengan baik. Jadi a good surgeon is a good pre-operative care. Jadi pembedah yang baik itu adalah dia bisa mempersiapkan secara pre-operatif dengan bagus dan tentu post-operatif juga. Tapi pre-operatif kadang-kadang kita lewat seperti itu. Nah, tetapi kalau begitu kita misalkan yakin bahwa dia belum tentu ganas, gitu, pasiennya nggak mau, gitu. Pilihan keputusan tentu kita masih boleh melakukan itu. Tapi intinya, kalau masih bingung, kita bisa keangkat semua nggak? Kalau yakin, nanti walaupun banyak, keangkat semua akan masanya. Survival-nya ada beda-beda tipis lah. Nanti next bisa kita lakukan di situ. Sepanjang nanti kita yakin nih, saya yakin nih walaupun dia ganas tapi saya bisa ambil semua nih, semua massa yang kelihatan ganas, jadi visible ya, yang bisa kita lihat ganas saya bisa keambil, kerjain. Tapi kalau nggak mau nggak yakin bisa keangkat semua, nah itu jadi masalah nih. Jadi lebih baik beri penjelasan dengan pasiennya. Jadi ini menurut saya nih ganas nih, tapi pasiennya nggak mau dirujuk. Tapi saya yakin nih saya bisa ambil semua nih, bisa bersih nih, kerjain aja. Kalau saya secara pribadi, karena kan seperti itu. Jadi kita sih di Hogi walaupun itu tidak sangat sesuai, tapi kan kita bisa memahami dong kondisi lapangan. Toh dia bisa optimal kok, gitu kan kita juga bisa lah
kalau ada masalah-masalah hukum kita bisa itu kan optimal udah diambil semua nih ya gitu. Tapi kalau cuman biopsi tok atau cuman misalkan diambil sebagian kecil dan sebagian banyak ditinggalkan, nah itu agak sulit kami menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mungkin itu dari saya, Prof. Carlo. Terima kasih. Ya, Prof. Irawan. Ya, jadi demikian ya Dokter Jenny. Tapi mungkin Dokter Yasnil ada pendapat yang lain. Silakan Dokter Yasnil. Terima kasih, Prof. Sarul. Jadi ya setuju dengan Dokter Irawan. Jadi kita apa sih maunya, apa sih intent kita atau niat kita ke pasien. Kalau kita memang benar-benar pengen nolong, memang kalau sudah suspek cancer ya, suspek cancer ovarium, baiknya memang dirujuk ke onkologi. Kalau masalah apakah ada fasilitas frozen section atau tidak, itu tadi personal opinion saya, itu tidak wajib ya. Frozen section itu kita bisa selektif. Jadi kalau pertanyaannya di daerah di mana tidak terdapat fasilitas frozen section mau operasi ovarium silahkan saja, tidak ada masalah. Tapi kalau ada konsultan onkologi sebaiknya dirujuk ke konsultan onkologi, karena kalaupun kita yang mengerjakan misalnya SPOG ya, yang bukan konsultan onkologi yang mengerjakan, kalau frozen section ganas mau diapain selanjutnya? Apakah mau diangkat semua atau bagaimana gitu kan? Apakah dia merubah treatment atau tidak gitu di rantai off gitu? Kalau jadi ya bukan frozen section ya masalahnya, tapi diagnosis pre-op-nya apa, dan kalau memang Anda curiga suspicious kepada ovarium cancer, ya baiknya dirujuk ke konsultan onkologi. Itu sudah apa ya, prognosisnya akan sangat meningkat menurut saya. Kalau dari saya begitu. Bagaimana kalau dia penampakannya masih stadium awal begitu? Apakah tetap dia bisa lanjutkan operasi saja? Karena pasien tidak mau dirujuk memang. Ya, memang sih kadang ada yang demikian. Ya, apalagi kalau tempatnya jauh barangkali, atau ya masalah biaya dan sebagainya. Memang ini mungkin memang sering juga dikeluhkan oleh atau disampaikan ke kita oleh teman sejawat di daerah. Artinya seperti tadi yang Dr. Irawan sampaikan, bahwa kalau stadium awal ya bolehlah salah misalnya seperti itu. Artinya ya bisa terangkat, tetapi hasilnya kalau misalnya memang CA ya dirujuk untuk penanganan selanjutnya. Tapi kalau sudah jelas-jelas advanced stage, ya mungkin jangan memaksakan diri lah ya. Tentu tadi perlu komunikasi yang intens kepada pasien maupun kepada keluarganya. Sekira begitu ya, Dokter Yasnil ya, atau ya? Ya, Prof. Jadi memang kalau memang nggak mau, kalau curiga memang apa ya, pre-op diagnosis suspeksi ovarium dan memang stadium awal, mobile dan lain-lain, ya kalau memang betul-betul nggak mau dirujuk ya silahkan. Memang stadium awal itu yang justru pada stadium awal yang paling penting letak staging, letak apakah dia perlu adjuvan atau tidak. Justru pada stadium awal itu yang sangat penting dia letak staging tadi. Ya. Karena kalau kita terima lah misalnya dia stadium awal, tapi hanya diangkat ovarium atau hysterektomi BSO tanpa full staging, dikirim ke kita pasti berpikirnya worse ya, prognosis pasti lebih buruk. Otomatis kita pasti adjuvan kan, Prof. Tidak ada letak kita mau staging ulang. Jarang lah kita mau staging ulang, kita langsung adjuvan aja gitu karena udah diangkat semua. Padahal mungkin pasien ini berkesempatan untuk tidak dilakukan adjuvan kemoterapi. Jadi ya betul-betul dipilihlah, kalau memang betul-betul nggak mau apa boleh buat gitu. Tapi yang pasti harus dihistopet, jangan tidak di PA itu. Paling fatal. Yang fatal itu juga yang pernah kita sering alami itu ya, yang dapat rujukan ternyata PA-nya nggak ada. Ya sudah diangkat ya, selanjutnya ya membingungkan kita untuk menangani selanjutnya. Ya saya kira demikian ya. Jadi paling penting memang adalah pemeriksaan pra-operasi ya menurut kita semuanya, bahwa ya benar-benar disiapkan, benar-benar diperiksa apakah massa ovarium ini atau massa tumor ini suspek ovarium CA atau bukan gitu ya. Mungkin Dokter Taufan ada sebelum ada Dokter Mutiara juga yang mau tanya. Dokter Taufan ada mungkin mau memberikan masukan juga terhadap pertanyaan ini.
Ya, Prof, siap. Jadi saya rasa sudah jelas, Prof. Nanti mungkin memberikan kesempatan kepada yang lain dulu, Prof. Izin nanti kalau misalkan sudah tidak ada lagi, mungkin saya menambahkan sedikit, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dokter Tapan. Ada Dokter Mutiara Sukma ya, ada raise hand. Silakan, Dokter Mutiara, ada pertanyaan langsung bertanya. Ini bisa ya, langsung bertanya ya? Kelihatannya diturunkan raise hand-nya, Prof. Oh iya. Ini ada dari ya tanpa nama nih. Izin bertanya, selain frozen section, apakah boleh ditambahkan sitologi imprint pada diagnosis tumor ovarium? Terima kasih. Salam. Silakan Dr. Irawan. Irawan kemana? Ya, Dr. Irawan. Kalau belum, Dr. Yasnil dulu lah. Ya, Prof. Ya. Kembali lagi, imprint itu jauh lebih rendah akurasinya dibandingkan frozen section ya. Jadi frozen section saja saya sangat selektif melakukan, apalagi imprint gitu. Imprint hampir tidak pernah lah saya lakukan imprint ya, kalau pendapat pribadi saya. Karena tidak merubah course dari operasi tersebut, tergantung tujuan awal dari operasi. Kalau frozen section saya sangat selektif, apalagi imprint yang jauh lebih akurasinya lebih rendah. Jadi ya seperti itu, Prof. Ya, makasih. Dr. Irawan sudah ada nih. Dr. Irawan, bagaimana dengan pendapat Dr. Irawan mengenai sitologi imprint? Apakah boleh ditambahkan pada frozen section selain frozen section? Dr. Irawan? Kalau fasilitasnya aja sih. Oh, apakah suara saya bagus ya? Ya, bisa. Sudah bisa. Tadi sempat hilang. Silakan, Bro. Jadi sebetulnya saat ini kan pemeriksaan sitologi itu udah lebih maju ya dibanding dulu. Banyak teknik-teknik pemeriksaan sitologi yang sangat membantu ya saat ini. Jadi di beberapa tempat yang memang fasilitasnya ada, sebetulnya bisa saja. Tetapi next sebetulnya adalah histopatologi. Nah, walaupun ya sitologi juga kadang-kadang menjadi suatu. Jadi kalau saya sih memang yang paling penting bagi saya selama ini sih sebetulnya saya lebih memilih projection untuk yang memang dari awal suspicious malignant. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, pre-operative care dan kemudian akurasi diagnostik. Nah, jadi mungkin sedikit berbeda ya, Dr. Yasin, nggak apa-apa ya. Saya hanya melakukan tindakan operasi pasien CA di rumah sakit yang ada projection section. Saya tidak melakukan operasi atau berpraktek untuk tumor-tumur operasi suspek ganas di rumah sakit yang tidak ada projection section. Saya tolak tuh. Nah, jadi ini masalah komitmen. Kalau rumah sakit nggak mau siapin alat projection section, saya hanya operasi si cervix dong, atau si endometrium. Saya nggak mau operasi pasien ovarium. Ya gitu. Oleh sebab itu, menurut saya akurasi diagnostik sangat penting. Dan itu saya rasa teman-teman Hogi udah ngerti kok. Ya, rumah sakit mau pakai saya, siapkan projection section. Saya akan operasi pasien ovarium. Kalau tidak siapkan projection section, saya hanya operasi endometrium atau cervix. Atau saya nggak mau operasi gitu, seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau saya sih tetap projection section ya saya harus lakukan begitu saya diagnosis suspicious malignancy, saya projection section. Rumah sakit goodbye kalau dia nggak ada alat projection section, saya nggak akan praktek dan saya tidak akan operasi di situ. Begitu, Prof. Sarul. Begitu pentingnya frozen section ya, Dr. Irawan ya. Oke, kemudian ada pertanyaan berikut karena ini waktu ya, jadi saya bacakan saja bahwa pertanyaan dari Dr. William Stevenson. Izin bertanya, dokter, apakah jika tumor pelvik dengan suspeksi ovarium diperbolehkan diangkat oleh dokter bedah umum tanpa konsul ke obgyn di daerah jika ditemukan intraoperasi atas indikasi misalnya laparotomi karena peritonitis? Secara legal diizinkan atau tidak, dokter? Nah, ini pertanyaan mengenai legalitas dokter bedah di dalam
melakukan operasi tumor ovarium atau tumor di pelvic tanpa konsul ke Obgyn. Bagaimana pendapat ya Dokter Yasnil? Ada Kalau saya nggak bisa juga, tapi kalau sekarang memang ada set kompetensi ya. Kalau memang di rumah sakit tersebut, dari komite medis memang ada set kompetensi pada pasien-pasien tumor pelvic yang disangkakan, artinya misdiagnosis di awal pre-op sama diagnosis duran tiap itu berbeda, apakah boleh dilakukan oleh dokter bedah, itu yang bisa menyelesaikan masalah legalnya tentunya komite medis yang bersangkutan. di rumah sakit. Karena kan sudah ada Permenkes mengenai shared kompetensi antara beberapa dokter ya. Sama seperti misalnya onkologi bisa menemukan adanya keterlibatan appendix ya, dilakukan appendektomi dan lain-lain, itu kan suatu kompetensi ya. Tapi kalau ada dokter Obgyn-nya tapi nggak dikonsul gitu ya, kasih kurang ya Prof. Mungkin itu aja Prof. Saya kira kita setuju semua ya Dokter Irawan ya. Kalau memang ada dokter. Begini Prof. Sarul, gini. Ya, bagaimana? Gini. Ada pendapat jawab lain? gini. Jawab gini. Ya. Kalau pasiennya bodoh boleh dong. Tapi kalau pasiennya pinter, hati-hati nih. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan masalah kecil. Soalnya kalau udah berhadapan dengan pengadilan susah Prof. Sarul. Ya. Nggak enak. Ya. Kalau ketemu pasien yang high intelligence sulit gitu. Ya, tapi menurut saya seperti itu ya. Kadang-kadang niat kita menolong itu belum tentu juga. Kalau endingnya tidak baik, pasien itu pasti cari-cari kesalahan gitu. Ya, jadi kita harus memikirkan endingnya seperti apa nih. Ya. Endingnya bagus nggak? Atau endingnya masalah nih? Kalau endingnya masalah, hati-hati nih karena bisa pasien tuh suka cari-cari masalah aja gitu. Ya, kita sepanjang orang tuh nggak puas, pasti dia akan komplain gitu. Nggak tahu nih Dokter William ini SPOG atau bedah ya. Oke ya, jadi saya kira begitu ya Dokter William, kalau memang kasus Obgyn ya konsul lah kalau memang ada dokter Obgyn ya. Kemudian ada pertanyaan berikut ya, selamat dari Dokter Nurul Afrah. Selamat sore Prof, izin bertanya, apakah ada kriteria tertentu untuk kita memberikan anjuran bagi pasien-pasien dengan post-op malignancy untuk melakukan check up ulang histopatologinya ke rumah sakit, Dok? Izin, terima kasih. Ya, gimana? Saya kira bisa kita baca semua ya. Bagaimana pertanyaan ini? Silakan Dokter Yasnil atau Dokter Irawan, silakan aja siapa yang bisa. Ya. Ya, tergantung ini ya, tergantung SPO di rumah sakit tersebut ya. Di rumah sakit pendidikan biasanya kalau pada ada operasi-operasi di luar dengan malignansi yang dirujuk ke rumah sakit pendidikan, itu dilakukan selalu hampir 100% itu selalu kita minta ulang blok parafinnya sama slide-nya untuk direview oleh SPPA di rumah sakit pendidikan, yaitu SPO-nya ya. Kemudian apakah ada kriteria khusus? Kalau itu bukan rumah sakit pendidikan, otomatis ya kita lihat klinisnya. Kalau sudah pasti jelas malignansi dan dan sekarang datang ke onkologi dan memang tidak ada SPO untuk review ulang blok, ya kalau onkologinya mau memakai PA yang artinya belief, percaya dengan hasil PA tersebut, ya tidak perlu diulang. Tapi kalau dia rasanya perlu diyakinkan, ya tidak sulit sebenarnya meminjam slide dan blok parafin, itu sangat sama sekali tidak sulit. Dan pemeriksaannya juga lebih cepat, jadi karena nggak perlu lagi dibuat blok kan, jadi 1-2 hari selesai. Jadi kalau saya sih semua pasien yang tidak dioperasi di rumah sakit pendidikan atau oleh onkolog, biasanya saya review ulang. Ya, saya kira begitu ya. Dokter Irawan ada pendapat lain mengenai ini? Gini kan kita lihat ketikanya tuh Prof. Harul. Ya. Kalau standar cara dia mengetik, menulis itu sama dengan rumah sakit kita di pendidikan, ya kan, mesti lengkap jelas. Pasti kita nggak akan review nih. Tapi kan ada ahli patologi lama-lama tuh yang udah tua-tua tuh kadang-kadang tuh, atau yang itu kan. Kadang-kadang dia tuh kayaknya cuma setengah halaman nggak sampai tuh. Nah itu kan kita kan bingung gitu kan. Sementara informasi yang kita butuhkan banyak gitu. Nah jadi at least teman-teman patologi saya harapkan ya semuanya atau teman-teman juga, kalau informasinya udah cukup ya nggak akan untuk apa kita ulang. Udah sama kok cara dia bacanya gitu, cara dia menulis. Mungkin dia baca banyak, tapi dia nulisnya sedikit ya kita nggak bisa juga kan terima. Tapi kalau dia bacanya banyak dan tulisnya juga banyak, pasti kita udah cukup kok, ini informasi yang saya inginkan sudah ada, nggak
nggak akan bakal kita review seperti itu, Prof. Sarul. Ya, jadi Ya, jadi tergantung jangan bagaimana malas ngetik gitu. ya, Iya, ya, syaratnya kalau untuk PA jangan malas ya. ngetik, ketiklah secara lengkap, secara detail, ditulis semuanya gitu. Jadi hal-hal itulah yang membuat kita jadi nggak perlu mereview lagi gitu. Ya, tergantung bagaimana kita mendapatkan hasil PA dari ahli patologi gitu ya, Dokter Irawan ya. Ya. Iya betul, Prof. Ya, karena ada waktu ini tinggal berapa menit ini, Dokter Hairunisa. Tinggal 3 menit, Prof. Ya, tinggal 5 menit. Saya kira mungkin Dokter Taufan ini, saya kasih kesempatan nih Dokter Taufan sebelum kita tutup ini. Dokter Taufan bisa memberikan sedikit masukan lagi untuk khususnya dalam topik ini ya. Silakan, atau mau yang lain karena Ibu Sekjen ini mungkin bisa memberikan hal-hal yang lain tentang topik ini. Silakan Dokter Taufan. Ya, terima kasih banyak Prof. Sarul. Saya rasa emang betul ya. Tadi Dr. Irawan menyatakan 24 jam kayak nggak cukup ya Dr. Irawan. Ya, seru sekali. Ya, jadi memang dalam suatu setiap diskusi ilmiah tentunya selalu ada pros dan cons ya, ada pro dan kontra. Jadi tadi yang disampaikan Dr. Yasnil dan Dr. Irawan saya setuju sekali, Prof. Syahrul. Jadi saya izinkan mungkin ada meng-highlight beberapa isu ya, Prof. Jadi saya rasa Dr. Yasnil dan Dr. Irawan sudah sangat baik menjelaskan dan saya rasa sudah jelas. Namun ada beberapa hal yang mungkin tadi ya, karena kita judulnya ada peran dari frozen section dan histopatologi pada manajemen kanker ovarium. Jadi saya sepakat sekali, betul. Jadi memang PA rasanya tuh sudah wajib, kudu, harus ya, Dr. Yasnil ya, always harus dikerjakan. Namun pada frozen section tentu memang kita melihat setting di mana kita bekerja. Yang memang ideal setting adalah ada frozen section, jelas ya. Tapi kalau pada low resource atau limited resource, memang kita harus taktis ya. Kalau kita melihat suatu operasi kan ibaratnya medan perang ya, Prof ya. Jadi memang kita harus menentukan strategi yang matang. Apakah kita memang dapat melakukan perioperatif strategi dan penilaian yang memang tajam. Jadi tidak asal juga melakukan frozen section pada setiap kasus tentu. Di samping memang tadi indikasi more malignan, more sensitif, saya setuju ya. Jadi semakin malignan frozen section semakin tajam. Tapi pada borderline, apalagi pada kondisi yang atipik, fokus-fokus atipik itu memang tantangan dan akhirnya memang kita harus bersandar pada parafin block tentunya. Tapi memang tadi dijelaskan Dr. Irawan ya, setuju saya pada beberapa rumah sakit memang berbeda harga ya Prof ya. Jadi ada satu frozen section itu 10 juta rupiah, luar biasa harganya gitu. Tapi ada beberapa rumah sakit. Ditanggung, kenapa Prof? Ya, tanggungan BPJS. Tanggung asuransi. BPJS menanggung Prof. Cuma memang kita tidak serabutan atau sporadis ya. Kita sito VC gitu, sito VC susulan terus-terusan gitu. Ya. Jadi saya juga toleransi dengan sejawat PA. Nah tadi menyinggung tentang PA, saya setuju sekali. Memang ini isu yang memang kita harus angkat nih Prof, Dokter. Jadi memang bagaimana kita bisa mengkomunikasikan masalah ini kepada teman-teman di IAPI ya. Jadi memang ada standarisasi pelaporan PA dan itu berulang kali memang. Bagaimana kita melaporkan laporan ovarium, endometrium, cervix ya, dan kita memang benchmark kita sementara ini SGO ya. Jadi memang ada beberapa template yang kita ajukan untuk pelaporan misalkan operasi-operasi ovarium sehingga kita memang betul-betul standarnya internasional ya. Jadi saya rasa itu yang penting. Nah, satu hal lagi yang mungkin teman-teman dari SPOG non-onkologi CA125 ya, Dr. Yasnil ya. Jadi saya setuju tadi kalau misalkan Dr. Iwan bilang kalau di atas 500 apa 1000, di atas 1000 udah deh itu malignan. Tapi ingat bahwa tadi CA125 itu tidak spesifik ya. Jadi pada kondisi fisiologis bahkan pada menstruasi di mana inflamasi yang luar biasa itu bisa menimbulkan angka CA125 bahkan ribuan juga gitu. Jadi teman-teman mungkin harus melakukan edukasi agak sedikit panjang kepada pasien. Jadi dilakukan CA125 tidak pada saat haid ya, tidak saat pada misalkan inflamasi, misalkan demam atau nyeri atau misalkan lagi pada kondisi yang dia mengalami suatu inflamasi, apalagi misalkan dia memang penderita tuberkulosis juga bisa menimbulkan CA125 yang kadang-kadang misleading, kita menyangkanya itu malignan tapi ternyata sebenarnya bukan malignan. Jadi karena keterbatasan waktu saya rasa Prof, ini terima kasih banyak Prof atas moderator yang luar biasa. Makasih Dr. Irawan, Dr. Yasnil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kita 199, Dr. Taufan. Ya, tadi sampai 201, Prof. 201 ya, waduh luar biasa. Benar-benar artinya ini memang dibutuhkan sekali topik-topik yang seperti ini ya bagi sebagai teman kita. Jadi sebagai kesimpulan barangkali bahwa frozen section memang tidak serta-merta harus kita lakukan, karena memang tergantung di tempat di mana kita berada. Karena memang frozen section ini membutuhkan
sampel yang tepat untuk diperiksa, kemudian prosedur ada, kemudian interpretasi juga. Tentu ini semua mempengaruhi hasil frozen section. Tentunya ini terus indikasi yang tepat untuk melakukannya sehingga penanganan kanker ovarium ini benar-benar bisa dilakukan secara optimal. Saya kira itu sebagai kesimpulan sedikit saja. Terima kasih kepada Sekjen, Ibu Sekjen Hogi, kepada Wakil Ketua Hogi, Dr. Ali, dan kepada Herunisa, kepada Dr. Yasnil, dan kepada Dr. Irawan tentu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya pada topik kali ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Herunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Syahrul, Dr. Irawan, Dr. Yasnil, luar biasa. Ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber dan moderator kita sore ini, Dr. Irawan, Dr. Rizky Yasnil, Prof. Syahrul, Rauf, Dr. Ali Budi, Dr. Tovan. Informatif sekali paparan dan diskusi kita sore hari ini. Semua operasi ginekologi jadi wajib ya hukumnya. Jaringan atau spesimen operasinya dilakukan pemeriksaan histopatologi untuk penegakan diagnosis dan untuk terapinya supaya adekuat. Dan untuk frozen section, pelaksanaannya selektif tergantung ketersediaan dan kasus yang dihadapi. Diagnosis preoperasi, curiga ganas atau tidak, sangat penting dilakukan terutama pada kasus-kasus setting low research yang tidak tersedia frozen section. Dengan berakhirnya diskusi kita pada sore hari ini, maka sampailah kita di penghujung acara ASHOGI. Semoga diskusi kita membawa banyak manfaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi semua partisipan ASHOGI, dan mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara. Jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASHOGI berikutnya dengan tema operasi pada kanker ovarium pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di ASHOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Prof. Syahrul sekali lagi, makasih banyak. Terima kasih. Dr. Yasnil, makasih Horas, Medan. Makasih Dr. Irawan. Horas Palembang juga deh.